Allah ingin kita senantiasa bersambung hati dengan Nabi Muhammad. Rambut Rasulullah ini pernah dibagikan Rasulullah ketika Rasulullah pergi haji wada. Rambut Rasulullah dipotong, kemudian dibagikan oleh Talha, sahabat Talha. Kemudian Rasulullah memotong kembali bagian kirinya dan dibagikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan, bagikan rambutku ini kepada sahabatmu yang lain. Maka rambut Rasulullah tersimpan rapi. Rambut Rasulullah dijaga oleh mereka. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, para sahabat, istri-istri Nabi mencuci rambut Rasulullah dan airnya tersebut dibuat minum dan dibuat mandi bagi orang-orang yang sakit, dan seketika Allah berikan kesembuhan. Pernah Sayyidina Khalid bin Walid ketika perang Yarmuk, beliau kehilangan kopiah, peci. Beliau mencari kemana-mana, peci tersebut tidak ditemukan. Kemudian memerintahkan teman-temannya yang lain, sahabat yang lain untuk mencari kopiah. Kemudian ketemu. Kenapa kau begitu sangat ingin mencari kopiah ini? Kan kamu bisa mengganti dengan yang lainnya. Wahai Khalid bin Walid, ada apa dengan kopiah ini? Maka Khalid bin Walid menjawab, pernah Rasulullah ketika haji memotong rambutnya, para sahabat berebutan rambut, dan aku mendapatkan rambut Rasulullah, kemudian aku letakkan di kopiahku. Wa ma ashhad min qitalin wa hiya ma'i illa ruziqtul nasar bi barakati syahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap aku menghadiri peperangan, aku selalu, dan ada rambut Rasulullah di kopiahku ini, aku selalu diberikan kemenangan oleh Allah berkat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu mulianya orang yang senantiasa menjaga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak akan bisa mulia manusia di dunia ini kecuali dia dekat, mencintai dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalakan an zainil wujud. Tidak ada orang yang mulia di muka bumi ini kecuali dia berdekatan, menyambung hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suci bersih, sifat tubuhnya sempurna. Jangan rambut. Ummu Aiman, budak sahaya Nabi, yang dianggap sebagai ibu Nabi setelah wafatnya ibunda Nabi. Ummu Aiman pernah tidak sengaja meminum air kencing Nabi Muhammad SAW, karena Nabi pernah kencing di satu tempat bestong. Oleh Ummu Aiman bangun malam haus, kemudian dilihat ada air putih bersih, maka diminum. Pagi-pagi Nabi bertanya, ya Ummu Aiman, mana air yang ada di wadah ini? Mana air yang ada di wadah ini? Syaribtuhu ya Rasulullah, aku telah meminumnya. Idzan, apa kata Nabi? Idzan lan talijan nar batmuki. Kalau begitu perutmu tidak akan masuk neraka. Wahai Ummu Aiman,
Ibnu Zubair ketika Rasulullah berbekam, darah keluar, maka Rasulullah memerintahkan, ya Ibnu Zubair, buang darahku. Kemudian beliau setelah berbekam bertanya kembali, ya Ibnu Zubair, sudah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Man khalata damuhu dami, kata Nabi. Barang siapa man khalatu damuhu dami lam tamsahu lahun nar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, kata Nabi, lam tamsahu nar, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Darahnya bercampur dengan darah Nabi, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Di sini Al-Imam Khaffadhi mengatakan, liwalidi Taha maqamun ula fi jannatil khuldi wa daris sawabi wa qudratun min fadlatin lahu fil jawfi tunji min alimil igabi wa kaifa birha min lahu ragadat hamilatan tasla binaril adabi. Kedua orang tua Nabi memiliki kedudukan yang tinggi di surga Allah. Kelebihan dari tubuh Nabi, air kencing, darah, keringat yang masuk di tubuh manusia, tunji min alimin igami, akan menyelamatkan dia dari api neraka. Wa kaifa bi arhamin lahu qabdadat hamilatan tasla min naril adabi. Maka bagaimana dengan perut yang mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke tubuh, akan masuk ke neraka Allah? Ini mustahil. Ini mustahil. Maka kelebihan Nabi daripada tubuh Nabi itu dihukumi suci oleh para ulama. Karena Nabi ketika ada sahabat yang meminum air kencing, ada sahabat yang meminum darah Nabi, Nabi tidak mengatakan bersihkan, sucikan mulut, tidak, muntahkan, tidak. Tapi justru Nabi mengatakan kau selamat dari neraka. Perutmu tidak akan disentuh api neraka, tubuhmu tidak akan disentuh api neraka. Maka ini satu majelis yang istimewa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, likulli min majalisil khairi maziyah khasah wa nafahat wa nadarat idza taqaw ala ahli dzalikal majlis lam tasqa abada, lam yasqa abada. Ada majelis-majelis, di setiap majelis-majelis itu ada keistimewaan khusus, ada nafahat, ada nadarat. Kalau keistimewaan pandangan inayah itu jatuh kepada seseorang di majlis tersebut atau seluruh majlis tersebut, lam yasqa abada, maka penduduk majlis itu tidak akan celaka selama. Al-Aniyah, yakni inayah, Masjid Aniyah ini yang bermakna inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali Allah, orang-orang soleh itu tidak sampai kepada Allah bukan banyaknya ibadah, bukan ma wasala awliya Allah ila ma wasalu bi kasratil a'mal, inna ma wasalu bil adab wa husnil khuluq. Para wali Allah itu tidak sampai kepada Allah dengan banyaknya ibadah, bukan. Innama wasalu bihusnil adab wa husnu bihusnil khuluq, bil adab wa husnil khuluq, dengan adab dan husnul khuluq. Adab dan perilaku baik siapa yang dicontoh? Tidak ada lain adab dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang-orang preman fasik berkumpul. Kemudian salah satu di antara mereka mengutus seseorang membeli makanan untuk meramaikan tongkrongan mereka. Dikasih uang 20 dinar.
Kemudian sampai di pasar, orang-orang berkerumunan. Maka orang ini, preman ini yang diperintahkan oleh teman-temannya, nyamperin. Datang, ada apa kok ramai di kerumunan ini? Tiba-tiba dia melihat semangka. Mereka sedang melelang harga tertinggi satu buah semangka. Akhirnya dibeli. Kenapa? Karena dia mendengar semangka ini disentuh oleh Bishr bin Haris, seorang wali besar, seorang sufi. Bishr bin Haris, buah semangka ini dilelang dengan harga yang tinggi. Maka orang preman ini beli 20 dirham. Teman-temannya nunggu lama, datang dengan membawa satu buah semangka itu. Teman-temannya kaget, kamu sudah terlambat. Tapi kamu justru bawa satu buah semangka. Kenapa ini? Wahai sahabat-sahabat, buah semangka ini bukan buah sembarangan. Kenapa? Ini buah semangka istimewa. Buah semangka ini disentuh oleh tangan Bishr bin Haris. Siapa Bishr bin Haris? Ada apa dengan dia, dengan Bishr bin Haris? Bishr bin Haris itu orang yang taat kepada Allah. Allah muliakan dia di dunia sebelum di akhirat. Orang taat Allah muliakan di dunia seperti itu. Bagaimana ketika nanti di akhirat? Maka mereka menangis semuanya dan bertobat. Mereka bertobat hanya dengan sentuhan tangan Bishr bin Haris, seorang wali besar. Bishr bin Haris orang yang mencontoh akhlak Nabi sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abul Hasan Asyadzili, Ali bin Abdullah Asyadzili, perintis Thariqah Syadziliyah, yang sanadnya, yang nasab dirinya bersambung kepada Al-Hasani, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, tidaklah ada orang yang bertanya satu pertanyaan kemudian tidak bisa dijawab oleh beliau, maka jawabannya itu tertulis di dinding-dinding dan benda-benda mati. Seketika Abul Hasan Asyadzili bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar. Bahkan benda-benda mati sering mengatakan, "Ya Abul Hasan, anta wali kutub." Wahai Abu Hasan, kamu ini wali kutub. Benda-benda mati sering berbunyi seperti itu kepada beliau. Tapi beliau menjawab, "Ana Abdullah, ana Abdullah, aku hamba Allah, aku hamba Allah." Beliau mengatakan, "Wallah, ma walla waliyan illa wada'a hubbahu fi qalbi qabla ayyuwalliya." Tidaklah ada seseorang yang Allah angkat menjadi wali kecuali sebelumnya Allah letakkan kecintaannya di hatiku. Wa ma rafadha abadan illa wa uqiya hubbahu fi qalbi qabla an yarfudha. Maka tidaklah Allah menolak, mengusir seorang hamba kecuali di hatiku telah aku membencinya terlebih dahulu sebelum Allah tolak dan Allah sengsarakan hamba tersebut. Sayyidina Alwi Ali Khasam, beliau seorang cicit Nabi. Beliau ahli ibadah. Beliau tidaklah mengucapkan salam ketika salat, asyhadu an la ilaha illallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kecuali mendengar langsung jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam ya syekh.
Kalau nggak ada jawaban dari Nabi langsung, beliau terus mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi. Bukan cuma di dalam sholat, bahkan ketika beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrush, beliau seorang wali besar. Beliau seorang yang sahibul karamat. Beliau yang ahli zikir ribuan. Tetapi hati beliau, hati Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mengatakan, "Lau alimtu annani sajdah maqbula indallah aw hasanah la dayyabtu ahla at-tarim wa ahlaha bil burri wal lahmi hatta dawamiha." Kalau seandainya aku tahu satu tasbih saja, satu zikirku saja, subhanallah, Allah terima. Atau saat aku tahu, aku yakin satu kebaikan pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, sungguh aku akan jamu seluruh penduduk ahli Tarim dengan gandum dan daging, bahkan binatang-binatang ternak mereka. Anaknya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrush, anaknya yang sahibul karamat, yang kitab-kitab karomahnya menjelaskan karomahnya itu berjilid-jilid. Anaknya, beliau mengatakan, "Taqlilu yadi kalat semi, wa tabbilu rijli kaqi aini." Ketahui, wahai kalian, mencium tanganku itu bagaikan menampar pipiku, mencium kakiku itu bagai mencongkel mataku. Kenapa berkata demikian mereka? Karena tawaduknya, rendah hatinya, tidak mau dihormati oleh manusia, merasa dirinya masih hina di hadapan Allah, merasa dirinya banyak dosa di hadapan Allah. Padahal alim, beliau itu ilmunya luar biasa, zahir batin, arif billah, wali besar. Tetapi hatinya mencontoh hati Nabi Muhammad SAW. Allah angkat derajatnya, Allah angkat kedudukannya. Ya Rabb, Masya Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi." Cintailah Allah karena yang telah memberikan kenikmatan kamu dunia sejak kamu belum lahir sampai saat ini. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintai aku, kata Nabi, karena kecintaan kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai keturunanku, kata Nabi, karena kecintaanmu kepadaku. Dikisahkan Abdullah bin Mubarak yang sudah masyhur di dalam kitab-kitab pesantren terkenal dengan julukan rajulun yahujju ila yaumil qiyamah. Ibnul Mubarak, seorang saleh di abad keempat. Beliau dijuluki sampai saat ini orang yang pergi haji, selalu orang yang pergi haji sampai hari kiamat, padahal sudah meninggal. Dihitung beliau ini, Abdullah bin Mubarak, orang-orang khusus yang bisa bertemu dengan Abdullah bin Mubarak di Makkah dan Madinah ketika haji, ketika tawaf, ketika jamrah, ketika Safa wa Marwah, naik
Di beberapa Arafah itu banyak orang yang bertemu dengan Abdullah bin Mubarak, padahal hidupnya di tahun 400. Kenapa demikian sejarahnya? Kok ditulis oleh Allah orang yang selalu berhaji sampai hari kiamat, sampai detik ini. Detik ini adalah Abdullah bin Mubarak yang pergi haji di sana, Mekah dan Madinah. Kenapa bisa demikian? Kisahnya suatu hari beliau pergi haji dengan menunggangi unta dan perbekalan banyak. Di pertengahan perjalanan beliau menuju haji, beliau melihat satu pemandangan. Seorang ibu-ibu, seorang perempuan sedang memunguti bangkai. Dipunguti bangkai binatang yang sudah mati. Hukum Islam haram hukumnya memakan bangkai. Abdullah bin Mubarak turun. Syekh Abdullah, Imam Abdullah bin Mubarak turun dan bertanya, wahai perempuan, kamu punguti apa? Hai Abdullah bin Mubarak, kenapa kamu tahu namaku? Dari mana kamu tahu namaku? Kamu tahu kenapa aku menguti bangkai ini? Kamu tahu untuk apa? Untuk apa? Untuk makan. Itu haram hukumnya makan bangkai. Bagimu haram, bagiku halal. Syekh Abdullah bin Mubarak kaget. Ini orang alim, ahli fikih kalau ngomong seperti ini. Maksudnya bagaimana? Ikut tahu. Dia ajak Syekh Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak, ke tempat beliau si wanita ini. Ternyata beliau punya anak-anak yatim yang dirawat, yang diurus di rumahnya dan sedang kelaparan. Gak ada makanan di gurun sana. Dikasih makan bangkai. Ya Allah, apakah mereka ini kamu rawat, wahai perempuan? Iya. Sejak kapan? Sudah lama. Apakah tidak ada makanan lain selain bangkai? Tidak ada, sebagaimana engkau lihat, wahai Abdullah bin Mubarak. Subhanallah. Siapa kamu, wahai wanita? Ana Syarifah fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak langsung gemetar badannya, merinding, dan menurunkan semua makanan-makanan perbekalannya. Kemudian meletakkan, engkau cucu Rasulullah. Aku pergi haji. Aku ingin ziarah ke datukmu. Tapi ada cucunya yang kelaparan di sini. Bagaimana aku akan mengatakan di hadapan Nabi kelak di hari kiamat jika ada cucu Nabi yang kelaparan sedangkan aku kenyang? Aku ibadah. Demi Allah tidak akan aku lakukan itu. Ambil semua makanan, ambil semua perbekalanku, wahai cucu Rasulullah. Diambil makanan tersebut, dimakan. Kemudian Abdullah bin Mubarak pulang tidak membawa perbekalan. Tidak jadi haji. Beliau pulang kembali ke kampungnya. Kemudian waktu haji selesai, orang-orang pulang dan mereka semua pergi lari ke rumah Abdullah bin Mubarak. Selamat wahai Abdullah bin Mubarak, selamat hajimu mabrur. Banyak orang-orang yang menyalamimu di Mekah dan Madinah. Bahkan aku menyaksikan engkau. Allah, aku melihat engkau ada di bukit Safa. Aku melihat engkau di Arafah. Orang datang lagi yang lain. Wahai selamat Abdullah bin Mubarak, engkau diterima oleh Allah. Banyak orang yang mencium tanganmu. Aku melihat kau ketika aku haji. Aku bertemu kamu di sini. Selamat, selamat. Doakan kami, karena engkau orang-orang
di sana sering bersalaman, tapi engkau sudah pulang terlebih dahulu. Wahai fulan, aku tidak jadi pergi haji, tapi kami menyaksikan engkau ada di sana. Demi Allah aku tidak pergi haji. Datang orang bergerombolan, datang dari mana-mana tempat dan mengucapkan selamat kepada Syekh Abdullah bin Mubarak, karena mereka menyaksikan semua bahwa Imam Abdullah bin Mubarak haji. Maka malamnya Imam Abdullah bin Mubarak bermimpi Rasul, wahai Abdullah bin Mubarak, karena kamu telah menjaga hati cucumu, kamu telah membantu cucumu, putriku Sarifah Hulana. Jangan khawatir, Allah turunkan malaikat yang menyerupai dirimu, yang melakukan semua manasik hajimu sampai hari kiamat. Wahai Abdullah bin Mubarak, berkat engkau menjaga hati cucuku, berkat engkau memperhatikan cucuku, seluruh alam menangis, seluruh alam wangi ketika Nabi hadir di muka bumi, bergembira. Maka kemanapun Nabi datang, majelis itu wangi. Surga itu rindu kepada Nabi Muhammad. Surga itu luas, menjadi luas hanya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, bukan dengan tasbih, bukan dengan la ilaha illallah, bukan dengan istighfar, tapi setiap muslim membaca sholawat, maka surga itu meluas. Ketika ditanya, kenapa engkau begitu semakin membesar ketika ada orang bersholawat kepada Nabi? Wahai bulan, tahukah kamu, aku diciptakan dari cahaya dari Muhammad. Aku terpisah dari Nabi Muhammad. Aku rindu sama Nabi Muhammad. Mereka yang mengucapkan sholawat, aku ingin dekat kepada mereka yang mengucapkan sholawat, mengaturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, karena aku rindu dengan Nabi Muhammad. Laula iradatullahi ala hada, seandainya bukan karena kehendak Allah, maka surga sudah Allah turunkan di dunia karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.